Shalom, Tuhan Yesus dan datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juli 2025, yang saya dalam firman Tuhan, Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Ayat yang 31, pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sebelah saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang khususnya pada hari ini sudah bergereja dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan Nehemia 13 ayat yang pertama. Pada masa itu bagian pada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Jadi firman Tuhan dibacakan oleh Musa, didengar oleh rakyat. Karena firman Tuhan adalah ya dan petunjuk Tuhan. Jadi Musa membacakan kitab yang tertulis di dalam kitab Musa. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Jadi orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk di jemaah Allah untuk selamanya karena kejahatan mereka. Karena mereka menyembah ilah-ilah lain. Jadi mereka tidak boleh masuk di jemaah Allah. Dan ini sudah disampaikan oleh Musa lewat firman Tuhan. Ayat kedua, karena mereka tidak menyungsung orang Israel dengan roti dan air, malah mengubah Bileam melawan orang Israel. Jadi Bileam ini melawan orang Israel, lalu coba-coba mengutuk bangsa Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Karena Bileam dipakai oleh Balak, dibayar mahal untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi tidak bisa, karena Allah menyertai bangsa Israel sampai hari ini. Supaya dikutukinya, tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi kutuk itu menjadi berkat. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita dicaci maki karena kita posisi benar, kita dihina, kita tentu menjadi berkat. Karena Tuhan mengubah semua itu. Karena yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Laut dan segala isinya, bumi ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Ayat 14, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah kau hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Jadi kita pelayan di rumah Tuhan, baik di dalam rumah Tuhan maupun di luar. Kita berbakti, perbuatan kita melayani. Karena kita menjadi contoh anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagi kita, kita juga menjadi contoh yang benar. Karena nyatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidup. Mazmur 195 ayat 105. Jadi intinya kita harus berbakti dan melayani, menjadi pelaku-pelaku firman, sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya lancar-lancar saja baca Alkitab, dan saya doa-doa supaya belasan hari ini selesai dari kejadian sebuah itu. Jadi bulan kemarin saya silang sehari baca Alkitab kejadian sebuah itu. Saya doa-doa supaya 17 atau 18 hari ini selesai, supaya saya start lagi dari kejadian awal lagi. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu juga harus membaca. Pemuda dan pemudi, remaja, baca. Tidak usah tunggu. Karena firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan hidup. Ayat 18, bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka
ini atas kita dan atas kota ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Jadi kita jangan melanggar kekudusan hari Sabat. Hari Minggu khususnya hari ini kita gereja, kita harus gereja. Kalau ada orang-orang yang tidak mau gereja, dia merasa anak Tuhan, yaitu gagal imannya. Makanya tidak gereja. Tetapi kalau dia cari uang, bekerja, dia mau dia. Ya. Itu duniawi itu, berkat jasmani. Dia mengajar, tapi berkat rohani nggak mau. Dan kita gereja hari ini kita bersyukur, ya, karena kita tidak melanggar kekudusan hari Minggu, hari Sabat. Ya. Khususnya pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juli 2025. Di ayat yang 31, pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allah, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi kita dapat hasil-hasil pertama. Bangsa Israel dapat hasil pertama. Kesejahteraanku. Ya, ingatlah. Ya. Jadi kita sejahtera karena Tuhan. Damai sejahtera karena Tuhan. Berkat Tuhan datang kepada kita. Ya. Apabila kita menyenangkan hati Tuhan, ya, melayani, ya, kabarkan firman Tuhan di mana-mana. Ya, jangan cuma hanya diam saja, kalau diam menipu dirimu sendiri. Yakobus 1 ayat 2. Jadilah pelaku firman. Selagi kita bernafas, masih ada kesempatan hidup. Ya, Tuhan masih beri kita kesempatan, keselamatan. Itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juli 2025, di Nehemia 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Pada masa itu bagian-bagian pada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat, didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Ayat 31, pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.